Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Channel ini membahas serba-serbi ilmu-ilmu pengetahuan. Apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian gunakan sebagai materi pelajaran-pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kalian. Namun, jangan lupa agar channel saya lebih berkembang, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Sekarang kita masuk ke perkalian pecahan terlebih dahulu. Pada bagian yang pertama yaitu perkalian dua pecahan biasa. Apabila kalian mengali sebuah pecahan, maka nanti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi di sini 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Contoh yang kedua, 3/5 dikali 1/2. Jadi hasilnya nanti langsung kalian kali, 3 dikali 1, 3, 5 dikali 2, 10. Contoh yang ketiga, 4/6 dikali 2/4 sama dengan 8/24. Hasilnya seperti biasa, di dalam pecahan kita sederhanakan. Menjadi sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 24 dibagi 8, 3. Lalu pada bagian yang kedua, di sini saya akan membahas perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, sekarang perhatikan. Contoh yang pertama, 1/2 dikali 2 1/3. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, perkalian campuran, maka kalian ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ubah 1/2 seperti yang kalian ketahui, diubah menjadi 3/2, yaitu 2 dikali 1 ditambah 1, jadi 3/2. Lalu 2 1/3 menjadi 7/3, yaitu dari 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1, jadi 7, sehingga jadi 7/3. Lalu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 7, 21. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga hasilnya, seperti yang telah diajarkan pada video-video sebelumnya, apabila pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 21 dibagi 6, hasilnya 3. Kemudian sisa 3. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/6. Nah, kemudian 3/6, 3/6-nya kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 3. Sehingga menjadi 3/1/2. 1/2 didapat dari 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sekarang kita masuk contoh berikutnya. 2 1/3 dikali 3 1/4. Oke, berarti di sini kalian perhatikan. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 7/3 dikali 13/4. Kita kali 7 dikali 13, 91. 3 dikali 4, 12. Lalu kita jadikan pecahan campuran. 91 dibagi 12 hasilnya 7. Dan sisanya 7. Jadi 7/12. Lalu contoh yang berikutnya, pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Oke, jadi nanti 1/3 dikali, nah ini kita ubah, jadi pecahan biasa, jadi 3/2. Hasilnya menjadi 1 dikali 3, 3. Kemudian 3 dikali 2, 6. Hasilnya menjadi 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/3. Sekarang kita masuk ke pembagian pecahan. Sekarang kita lihat contoh atau bagian yang pertama, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, sekarang contoh yang pertama, 1/3 dibagi dengan 2/3. Nanti pada saat kalian mengerjakan pembagian pecahan, lambang bagi ya itu diubah menjadi kali. Lambang bagi diubah menjadi kali, lalu pecahan pembaginya kita ubah ya.
pembilang dan penyebut kita tukar jadi penyebut dan pembilang. Maaf, kita tukar ya. Jadi yang tadinya jadi pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini nanti kita balik menjadi 2/3 menjadi 3/2. Lalu setelah itu kita kali seperti biasa. 1 dikali 3, 3. Kemudian 3 dikali 2, 6. Oke, sehingga kita sederhanakan menjadi 1/2. Lalu contoh yang berikutnya 2/4 dibagi 1/5. Oke, sehingga menjadi 2/4 kita kali ya, kita ubah bagi menjadi kali, kemudian ini dibalik. Oke, jadi 5/1. Lalu kita hitung 2 dikali 5 10, 4 dikali 1 4. Nah, apabila tadi seperti yang pernah kita bahas ya. Jadi kalau seandainya pembilang lebih besar dari penyebut, kita jadikan pecahan campuran. 10 dibagi 4, bisanya 2, sisanya 2. Jadi 2/4. Dan kemudian 2/4 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga menjadi 2 1/2. Lalu sekarang bagian yang kedua. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Yang pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga 1/2 kita ubah menjadi 3/2. Sekarang kita hitung 1/4 dibagi 3/2 sama dengan 1/4 dikali. Nah, ini kita balik jadi 2/3. Lalu kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 2, 2. 4 dikali 3, 12. Lalu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Lalu contoh berikutnya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. 1 2/3 dibagi 1/2. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/3 dikali 2/1. Lalu kita kali 5 dikali 2 10, 3 dikali 1 3. Sehingga nanti menjadi 3 1/3. Lalu sekarang kita lihat bagian yang ketiga, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, nanti apabila kalian menemukan soal seperti ini, kedua-dua pecahan tersebut ya, baik yang dibagi maupun pembagi itu sama-sama diubah menjadi pecahan biasa. 1 2/3 diubah menjadi 3/2, lalu 1 1/3 diubah menjadi 4/3. Nah, kemudian nanti 3/2 tanda bagi di sini diubah menjadi kali, lalu ini dibalik jadi 3/4. Nah, lalu kita kali ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3 9, 2 dikali 4 8. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran seperti biasa apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Sehingga menjadi 1 1/8. Sekarang amati contoh yang kedua. 1 1/3 dibagi dengan 1 1/4. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa kedua-duanya. Jadi 4/3 dibagi dengan 5/4. Sekarang tanda baginya kita ubah menjadi kali, lalu bilangan pembaginya kita tukar. Ya, 5/4 menjadi 4/5. Setelah itu kita kali, 4 dikali 4 16, 3 dikali 5 15. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Sehingga menjadi 1 1/15. Demikianlah pembahasan saya untuk perkalian dan pembagian pecahan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.